Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tazrina Aswin dengan NIM 2306026022. Saya dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, Angkatan 2023. Di sini saya ingin membahas mengenai kolaborasi dan jejaring untuk daya saing sektor perikanan melalui inovasi komoditas unggulan wilayah Kalimantan Timur. Jadi ada beberapa subtema yang bakal saya bahas, yaitu kolaborasi jejaring, kemudian ada inovasi, dan juga peran mahasiswa untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan. Yang pertama ada komoditi unggulan di wilayah Kalimantan Timur. Jadi berdasarkan Forum Perangkat Daerah Kelautan dan Perikanan Sekaltim yang diselenggarakan pada tahun 2024 lalu, ada beberapa komoditas yang dianggap bernilai ekonomi tinggi, yaitu ada udang windu, kerapu, rumput laut, nila, mas, lele, patin, dan bandeng pada sektor budidaya. Kemudian ada jenis kakap, kepiting, bawal putih, dan udang di sektor perikanan tangkap. Jadi dengan adanya komoditas-komoditas unggulan ini diharapkan mampu gitu untuk meningkatkan daya saing pada wilayah lain. Nah, dengan hal itu maka perlu dilakukan kolaborasi dan jejaring. Nah, apa sih kolaborasi dan jejaring ini? Kolaborasi sendiri itu adalah bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai pihak, seperti pihak pemerintahan, perguruan tinggi, industri, untuk mempercepat inovasi peningkatan daya saing. Nah, di dalam kolaborasi ini, mahasiswa juga dapat memberi peran tersendiri gitu untuk meningkatkan daya saing. Nanti kita bahas mengenai peran-peran mahasiswa. Kemudian ada jejaring. Nah, setelah kolaborasi, pasti akan terbentuk jejaring akses pasar yang lebih luas dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang baru. Kemudian di sini ini adalah kontribusi mahasiswa dalam kolaborasi. Ada dua, program magang dan penelitian dan pengembangan. Program magang ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai terlibat langsung di dalam praktik-praktik budidaya, pengolahan, dan distribusi keunggulan. Dan mahasiswa ini bisa menjadi jembatan gitu untuk inovasi dan teknologi baru untuk para produsen-produsen pada sektor perikanan. Nah, kemudian ada penelitian dan pengembangan. Mahasiswa melakukan riset untuk menghasilkan inovasi di bidang perikanan. Seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa dapat menjadi jembatan gitu untuk inovasi baru ataupun teknologi-teknologi baru. Sebagai contoh, kontribusi mahasiswa dalam kolaborasi untuk meningkatkan daya saing pada sektor perikanan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, adalah mahasiswa itu dapat membuat program-program seminar untuk penggunaan ataupun pendampingan pada masyarakat maupun produsen-produsen di sektor perikanan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, untuk pendampingan teknologi baru ataupun inovasi baru. Kemudian mahasiswa sebagai penguat jejaring dan pendamping UMKM. Mahasiswa juga dapat membantu membangun jejaring antara pelaku usaha ataupun produsen perikanan kepada instansi-instansi pemerintah seperti pemerintah daerah ataupun dinas perikanan ataupun perguruan tinggi, seperti itu. Jadi adanya kolaborasi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai jembatan dari pelaku usaha ataupun produsen perikanan ke instansi-instansi terkait gitu, untuk memajukan teknologi baru ataupun inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian di sini ada inovasi komoditas unggulan, yang dimana
Inovasi ini menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar yang semakin dinamis, sehingga sangat penting untuk terus dikembangkan demi meningkatkan daya saing baik di tingkat perusahaan, sektor maupun nasional. Nah, kemudian di sini saya mengambil 4 inovasi komoditas unggulan yang dapat diterapkan pada sektor-sektor perikanan yang ada di Kalimantan Timur. Yaitu satu, pengembangan teknologi, yaitu dengan adopsi teknologi-teknologi sektor perikanan yang dimana dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Eh, kalau dalam kategori komoditas Kalimantan Timur, mungkin dapat bersaing di wilayah lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan lainnya. Kemudian yang kedua, ada pengembangan pakan alternatif yang dimana pakan-pakan ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Kemudian ada peningkatan kualitas produk yang dimana dengan menggunakan teknologi baru, peningkatan kualitas produk bisa dijamin lebih baik begitu. Kemudian ada pendamping edukasi yang berkelanjutan. Nah, mahasiswa di sini juga dapat menjadi peran gitu untuk uh, pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan. Misalnya membuat uh, workshop ataupun em, seperti penyuluhan-penyuluhan gitu loh. Begitu maksudnya. Nah, kemudian mungkin itu untuk eh, materi yang saya ambil untuk mata kuliah komoditi perikanan, yaitu kolaborasi dan jejaring untuk daya saing sektor perikanan melalui inovasi komoditas unggulan wilayah Kalimantan Timur. Mungkin segitu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.